Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar, ya, dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah gitu. Nah, ini. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib, oleh kalangan habaib, ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Sebelum kita berbincang dengan beliaunya, alangkah lebih afdol kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang penuh dengan rasa bahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga masih bisa melanjutkan kajian dalam mencari keilmuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan kehidupan kita di dunia sampai akhiratan. Kita akan senantiasa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tanpa mengenal kata berhenti. Selamanya kita terus menjadi pembelajar yang setia. Karena orang yang sudah merasa paling tinggi, ya, paling luas ilmunya, itu justru malah jauh dari kata orang yang benar-benar dikatakan mencinta, yakni mencintai ilmu pengetahuan yang ada dan tidak sesuai dengan tuntunan dawuh dari Nabi kita. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, sebelum kita mulai untuk membahas teks tua manuskrip dari Madura, terlebih dahulu perkenankanlah beliaunya, Gus Saiful Bahri dari Madura ini sebenarnya bagian dari keluarga yang memiliki manuskrip-manuskrip ini. Karena demi keamanan, kenyamanan beliau dan keluarganya, nggih, maka sebagian saja kita tampilkan, nggih, Pak Gus Saiful Bahri. Mungkin panjenengan perkenankan sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, dari bani mana, dari keluarga siapa, duriyah siapa, monggo Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri, saya dari Madura. Akan memperkenalkan ini kitab-kitab peninggalan dari leluhur kami yang dari Madura, dari Pujuk Senalah, boleh dikatakan Jainullah, tahu juga Senalah tuh. Dan kitab-kitab ini apa? Ada yang usianya hampir 400 tahun. Hampir 400 tahunan. Alhamdulillah masih tersimpan baik sama keluarga, sama keturunan-keturunannya. Nggih, alhamdulillah. Beliau Gus Saiful Bahri sudah menyampaikan secara singkat dan padat sebagai mukadimahnya bahwa memang ada beberapa yang harus dan wajib kami tutupi, Gus, nih. Karena dulu ketika para kiai, duriyah, wali songo, murid-muridnya dan seterusnya sampai generasi keempat setelah Aulia Utis'ah, kok punya kitab seperti ini, pasti dirampas. Oleh siapa? Ya oleh antek-antek Belanda, kapiten-kapiten yang membantu Belanda, melalui anak buah dan informan-informan dari kalangan kiai-kiai yang ada. Dulu itu begitu. Jadi kok jenengan misalkan nyimpan ini langsung dirampas atau dibeli. Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar, ya, dengan mobil
Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah. Pernah gitu. Nah, ini. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib, oleh kalangan habaib ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini secara singkat sudah kami kaji isinya. Hasilnya adalah bahwa memang kertas ini bukan kertas, geluang yang dibuat dari bahan mulberry. Di Indonesia ini kertas yang tipe seperti ini itu beredar secara terbatas mulai dari zaman kerajaan Singosari sebelum Majapahit berdiri, dan tidak semua orang memiliki. Pada waktu kitab Sulamut Taufik sesuai yang ada di sini dicetak dengan berbentuk kitab sampai sekarang ini, itu dulu antar kiai dengan santri itu menuliskan. Kiai di papan tulis, lalu dicatat, ditulis oleh santri-santri dan dibukukan, lalu dipelajari bersama. Ini kertas geluang. Ini usianya ada yang hampir 400 tahun, ada yang 300 dan 200 tahun. Paling muda yang kami teliti itu 190 tahun yang lalu. Terus apakah setelah kami melihat, membaca dan meneliti manuskrip kitab Sulamut Taufik ini, tetap memutuskan bahwa Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq itu karya Habaib Alawi? Saya masih memutuskan 70% bukan Habaib Alawi pengarangnya. 70%, masih 30%. Lah kok masih tetap ngambang ya setelah membaca manuskripnya? Ya, ini bukti dan karakter dari kewaspadaan kami. Tidak boleh gegabah dalam memutuskan persoalan yang ini ditunggu-tunggu oleh semua para kiai ya, di Indonesia ini, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan lainnya. Jadi tolong ya, ini jangan dikasih ke siapa-siapa. Jangan nanti dibuka pun oleh siapa yang tidak mengerti isinya. Karena memang sudah kami teliti, ini asli, ya, asli tulisan tangan kiai leluhur panjenengan gitu. Asli. Geluang seperti ini sangat berarti. Alasan kenapa masih kekeh kami bertahan bahwa kitab Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi, karena ada kitab pembanding lainnya yang pernah kami kaji sebelumnya, yakni kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini pengarangnya muasir, sezaman, pernah hidup semasa dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir yang diklaim pengarang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau kita hanya membaca buku karya seorang ulama tanpa meneliti atau menghadirkan pembandingnya atau kata orang di sekitarnya, maka ini kurang bijaksana. Oleh sebab itu harus dihadirkan juga kitab Tadhkirun Nas yang menulis tentang dawuh-dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang pernah hidup semasa dengan pengarang kitab Sulamut Taufik, yang pernah kami sampaikan kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Halaman 214. Ketika mu'alif Tadhkirun Nas ini ditanya, wa su'ila radhiyallahu anhu hal istama'tum bil Habib Abdullah bin Husain bin Thohir faqala ama fi alamil malaki fala. Ditanya, pernahkah kalian atau kamu pernah bertemu dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir?
Maka jawabannya kalau di alam malakut ya, malaikat ya, maka fala. Wa amma fi alamil barzah, adapun di alam barzah fastama'tu bihi marrat katsiroh. Jadi kami pernah bertemu di alam barzah. Padahal sebenarnya tidak perlu di alam barzah. Di alam dunia saja itu pernah muasir sebenarnya. Ketika Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir meninggal dunia, umurnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atus ini 15 tahun. Nah, berarti kan pernah berkumpul, bertemu. Nah, terus ada diskusi tentang apa yang menimpa dan dikatakan langsung oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Waqala kaifa wa ana hadartukum minad dukhuli alayya, ketika Syekh Abdullah ini masuk ke dalam kamar melarang orang-orang untuk memasukinya, lalu alasannya apa? Ya karena Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini berdiskusi langsung dengan Allah. Faqala lahu waqad waqa'na fiha wa akhbaroni bima jara alaika. Faqala kuntu fitil kasa'ah, aku pas awakmu ngetok-ngetok pintu tempat uzlahku. Ya ini kata Syekh Abdullah pengarang Sulam Taufik ya. Saya fi hadratillahi ta'ala. Saya pas kamu mengetok-ngetok pintu menggangguku di dalam kamar uzlah tempat penyepianku itu, saya berada di hadapan Allah Ta'ala. Wa nazalani, dan Allah mendudukkan aku pada satu tempat, dan waqolali, Allah berkata atau berfirman ya kepadaku, ya Abdullah, Abdullah bin Husain bin Thohir, laka alayya ma syi'ta. Kamu memiliki permintaan ya yang kamu mau terhadapku. Ini Allah yang ngendika ya, ini Allah yang ngendika. Fakultu ya Rabbi as'aluka anta syafa'ani fi ahli baiti. Duh Gusti ya, hamba mohon kepada engkau supaya aku atau hamba ini bisa mensyafaati keluargaku. Faqala, Allah menjawab, syafa'atu kafihim. Oke, bahasanya begitu. Allah menjawab, ya kamu bisa mensyafaati mereka, keluargamu itu. Faqultu lahu ya Rabb. Terus saya berkata lagi, wahai Tuhanku, li ashab wa ahbab muta'alliku nabi, saya mempunyai sahabat dan juga muhibbin yang memiliki ketergantungan terhadapku. Ya Allah, as'aluka anta syafa'ani fihim, saya mohon atau hamba mohon kepada engkau supaya hamba juga bisa mensyafaati mereka, sahabat-sahabat hamba dan muhibbin yang memiliki keterkaitan, ta'aluk, ketergantungan dengan hamba. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim, dikabulkan oleh Allah lagi. Nah, ini pengarang Sulam Taufik lah ya, kita tracking dari kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Faqala, lalu permintaan lagi. Faqultu lahu, lalu saya berkata lagi kepada Allah. ini dialog ya dengan Allah ini. Jadi halo apa enggak? Ya jelas ya. Ya kalau mimpi nggak masalah. Ini kan nggak mimpi ya. Mungkin dalam kondisi tertentu. Fakultu lahu wa ahli hadramaut. Sebentar. Wa man yahduru majalisi min ahlil baladi wa nawakiha. Mohon lagi kepada Allah ya supaya bisa mensyafaati orang-orang yang hadir di majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya. Maka faqala, Allah mengabulkan lagi, ya kamu bisa mensyafaati mereka. Lalu minta lagi Habib atau Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini, wa ahli Hadramaut, dan juga seluruh penduduk Hadramaut. Provinsi Hadramaut itu kan luas ya, mulai dari Aden ya sampai Mukalla, sampai Tarim sana, sampai perbatasan Oman, sampai perbatasan San'a, Yaman Utara itu. Waman sami abi wa taqodafiyah. Jadi tidak hanya penduduk Hadramaut saja yang bisa disyafaati oleh Syekh Abdullah ini, tapi orang yang pernah mendengar suara beliaunya, wa taqodafiyah, dan meyakininya, maksudnya mempercayainya. Nah, misalkan membaca Sulam Taufik misalkan, ya karena diklaim karyanya, maka ya termasuk orang yang bisa disyafaati oleh beliaunya. Faqala qad syafa'tuka fihim. Allah mengabulkan. Terus faqultu ya Rabb walima la tasfa'ani fi ahli asri kullihim. Nah ini ngengkel lagi ini. Masih belum puas. Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini minta supaya bisa mensyafaati seluruh umat manusia yang pernah hidup semasa.
Faqala qad syafa'tuka fihim. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, apakah jenengan percaya bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik itu sama halunya dengan Habaib Alawi yang ada lah? Nah, inilah yang menjadi pedoman kami ya untuk tetap menentukan bahwa 70% Sulam Taufik itu ada campur tangan memang ya dari kalangan Mbak Alawi. Nah, kenapa ya? Karena memang di halaman pertengahan itu ada kutipan tentang dawuhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diklaim juga ya, mengatakan dalam kitab Nashaikhud Diniyahnya. Ya, ini kan juga termasuk klaim-klaim biasa saja. Kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nashaikhud Diniyah, ya, Ratib Al-Haddad dan lain-lain itu kan bukan karya asli dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada mulai masa kecilnya umur 4 tahun itu. Kalau kita menilik kitab-kitab lainnya, nggak mungkin orang yang buta bisa mengarang sebuah kitab, kecuali hanya dawuh-dawuhnya yang dicatat oleh keluarganya dan muridnya dan orang-orang yang pernah mendengar dawuh-dawuhnya. Tapi kami tracking ada beberapa kitab lainnya yang pernah kami sampaikan di channel ini bahwa pernah ada yang melihat kamar pribadinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang melihat ada pena terbang sendiri dan menulis sendiri. Siapa ya? Iso ngarang kitab iki sapa? Iki jin apa malaikat apa sapa? Lah ini kan bisa diragukan dan tidak mungkin orang yang buta, ama, itu bisa menulis sebuah karya. Atau toh misalkan didikte ya kepada anaknya pun tidak ada jaminan bisa mengoreksinya, kebenaran dan kesalahannya. Kebanyakan ulama-ulama di sekelilingnya setelah wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengarang-arang kitab yang menyandarkan karyanya itu pada nama besar beliaunya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan ini sebenarnya kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq ya, banyak persamaan dengan redaksi yang beredar di seluruh dunia, tetapi juga ada perbedaan beberapa. Sudah kami periksa kalimat-kalimatnya, memang 85% itu identik dengan Sulamut Taufik yang kita pelajari selama ini. Nah, ini kami akan menanyakan kepada pemiliknya, Gus Saiful Bahri, pernahkah ada habaib yang ada di sekitar dalam panjenengan di Madura datang atau ingin merampas kitab-kitab ini? Ya kalau ya itu tadi apa itu mau ditukar sama mobil. Okay. Nah, ya terus apa kan kayak tamu mau lihat ini apa lihat, nah lepas lihat itu nanti kan ngasih kabar ke situ lah, di situ ada tamu lagi jarak berapa hari. Nah, saya tanya, kamu kok tahu saya punya kitab kayak gini? Oh, ada yang bilang itu katanya. Nah, jadi kan dengar kabar dari situ, akhirnya dia pengen tahu langsung lah. Pengen tahu langsung, akhirnya dia ke rumah sendiri. Tapi jenengan kasihkan kitab ini? Enggak. Enggak, soalnya apa? Ini kan kayak leluhur dulu berpesan. Kalau ini kitab kamu taruh, kamu simpan yang baik. Siapa saja yang mau mempelajarinya, apalagi mau dibeli apa ditukar apa, kalau bisa jangan. Soalnya apa? Ini suatu saat pasti ada yang membutuhkan. Jadi disuruh simpan. Dan ini panjenengan ada hubungan dengan Bani Rancang yang ada di Jember, nggih. Ada hubungan dari Sumenep, Pamekasan, Batu Ampar, nggih. Terus Probolinggo sampai Jember, nggih. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Kalau nasabnya memang nasab sahih, setelah kita meneliti nasab itu
maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu. Oh, ini ada di kitabnya, ini benar. Bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal, betul nggak? Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Himyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa, itu banyaknya hanya keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis itu. Kenapa dia penting nulis? Warisan. Betul apa tidak? Takut ada yang minta warisannya, maka ditulis silsilah raja itu. Nah kalau kita mau warisin utang apa? Nggak ada perlu. Karena apa? Agama Islam sesuai dengan adat budaya orang Jawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang Ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini, nggak bisa. Bukan karena dia turunan nabi akhirnya ngambil pajak sama kiai-kiai. Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya, itu gara-gara enjid aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. Jadi dia mengut pajak katanya. Gara-gara para kiai itu jadi kiai kemudian banyak rezekinya, gara-gara mengajarkan ilmunya enjid aneh itu. Dan ini na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, tidak dilakukan oleh keturunan nabi yang asli. Tidak ada keturunan nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Iya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi? Ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya keturunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras. Katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Na'udzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak. Tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan,
Kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin sama dia. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling. Bukan, kita juga boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong, anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak mempunyai hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo
turunan apa lo ngeliat-liat anak gua. Padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi. Dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya, dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan siapapun. Maka yang harus jadi raja harus selalu orang Jawa. Setuju? Saya bukan kampanye. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembangkan, mungkin ada pertanyaan. Yang tidak setuju juga boleh, tapi jangan marah-marah. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kiai Imad. Pak operator, disiapkan mic ya, 2 atau berapa untuk para penanya. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat semuanya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa satu, berdasarkan kajian ilmiah baik dari kitab-kitab nasab abad 4 sampai abad 9 awal, baik itu kata kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya. Di situ memang betul tidak terkonfirmasi, tidak ada nama Ubaidillah sebagai cikal bakal keturunan para habaib yang ada di Indonesia. Sebab Ubaidillah punya anak yang bernama Alwi, dan Alwi ini yang kemudian dinisbatkan menjadi Alawiyin. Bani Alwi zuriyah daripada Ubaidillah yang memang namanya tidak terpotret, tidak ada di kitab-kitab nasab selama hampir 550 tahun. Kekosongan riwayat selama 550 tahun inilah yang menjadikan Kiai Imad yakin seyakin-yakinnya, juga berdasarkan fakta dan dalil yang ada, bahwa Ubaidillah bin Isa ini tidak ada namanya di dalam kitab-kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber primer untuk menetapkan nasab Bani Alawiyin atau para habaib yang ada di Indonesia. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, baik yang setuju dengan kajian Kiai Imad ataupun yang tidak setuju. Justru saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas waktunya yang termulia dan yang kami muliakan sedaya para masyayikh, para kiai Wonogiri. Pertanyaannya, apakah semua kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya itu masuk Ba'alawi atau ada kotak-kotak Pak Yai? Nah, artinya semuanya mengkotek, napa masih ada pemilahan Pak Yai? Monggo mangke dipenjelasaken nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Wali Songo. Ini saya kayaknya belum dipaparkan. Monggo mangke dipenjelasaken apakah Wali Songo itu katut Ba'alawi atau mboten, ngoten nggih. Khawatir wis diidolakan, wis diziarahi, ternyata namu wali tapi tes nggih. Ngoten nggih. Nanti untuk Wali Songo mati maneh. Iki tandane dereng madang niki panitia. Langsung durasi. Artinya untuk Wali Songo apakah termasuk golongan Ba'alawi atau tidak? Yeah. Dan nanti kalau ada referensinya tentang Wali Songo itu min dzurriyyatir Rasul, monggo nanti bisa di-share apa tesis beliau yang sementara apa jenenge
materi tersebut yang terkirim, yang di-share itu namun Mbak Alawi, yang dari Wal Songo belum ada. Kersane kita sedaya bisa mempelajari. Makasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjutkan Mas Akhyar dari Jatisrono. Panitia tolong panitia satset. Bape peserta rung do mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, disclaimer terlebih dahulu, bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Tapi pertanyaannya begini. Dari 87 jumlah nasabah yang tercatat dalam sejarah yang dikutip oleh Bakar Abu Saif yang pada masa Tobagotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167, Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Apa dipukul rata ing kita unasab apakah tidak itu? Yang perlu dipertegas bahwa kalau kita mengenal FAM di Indonesia itu ba'alai FAM-nya kan macam-macam. Ada Asegaf, Al-Idrus, ada BSA, bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Khabsyi, ada Al-Masyhur, Al-Khirid, ada Barkabeh, kok Barkabeh, Barok